Bisa nyari emas di sini tuh awal ceritanya ya Mas? Pertama itu awalnya itu ada orang cari emas dari luar daerah. Orang-orang itu penasaran, ditanya itu dapat. Nah kan rata-ratanya ketagihan. Pertamanya kepo, terus penasaran kok tahu kok nganu bisa dapat emas. Terus akhirnya warga sini juga pengen ikutan nyari gitu ya. Malah pertama yang mencari emas itu warga dari luar, teman-teman. Rata-ratanya itu dari Pati, Wirosari. Oh, dari Pati. Luar daerah. Kabupaten Pati ya, Kabupaten Pati dan dari Wirosari. Wirosari itu masih satu kabupaten sih, masih satu kabupaten Grobogan. Terus warga kan penasaran itu pada nyari apa, kok pakai alat pendeteksi logam. Mereka mendekat bertanya-tanya dan akhirnya ikut ketagihan untuk mencari. Kan kalau menanam itu beruntungan juga. Di sini itu hama yang paling merepotkan itu tikus. Oh, tikus. Rata-ratanya pada tanam jagung itu jarang bisa sampai selamat panen ya. Selamat sampai panen. Jadi warga di sini itu kenapa mencari emas? Karena sebagai alternatif mata pencaharian. Karena ketika mengandalkan bertani itu banyak sekali hama tikus, jarang yang bisa selamat sampai panen. Gagal panen itu disebabkan serangan hama tikus sehingga hasil panennya tidak maksimal. Nah, mereka berpikir alternatif mata pencaharian yang masih tetap bisa dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaan utama bertani itu, yaitu mencari emas. Mencari emas yang dilakukan di sela-sela mata pencaharian utamanya. Tapi kadang ada yang bisa menjadikan pencarian emas ini jadi pencarian utama. Oh, tergantung keberuntungannya. Tergantung keberuntungan juga. Kalau orangnya itu beruntung ya baru berangkat bisa dapat emas. Malah kalau dijual itu sering dapat. Jadi kayak orang bekerja. Tapi juga ada beberapa orang tertentu yang memang menjadikan ini sebagai mata pencaharian utama. Mereka hanya mencari emas karena dinilai hasilnya banyak. Mereka lebih memilih ini karena lebih ringan daripada bertani yang harus bekerja lebih keras dalam mengolah sawah, belum lagi resiko diserang hama tikus yang menyebabkan gagal panen. Seperti itu, teman-teman. Kalau cari kerjaan di luar itu yang menjadi penghalangnya itu COVID. Oh iya, apalagi di musim pandemi ini masyarakat kesulitan untuk mencari pekerjaan di luar daerah karena ada pembatasan, ada penyekatan sehingga tidak bisa keluar kota. Yang biasanya mungkin mereka menjadi pekerja bangunan, kuli bangunan, tidak bisa keluar kota karena sepi proyek. Efek dari pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya, teman-teman. Makanya Mbak, sekarang kalau cari emas itu 3 keuntungan yang terjadi. Pertama, mengurangi kerumunan. Kan carinya di hutan, jadi carinya di hutan aman ya Mas, nggak berkerumun. Di alam bebas kan nggak ada orang, dan tentunya ketika kita mencari emas kan nggak mungkin berkerumun, harus pencar gitu ya. Masalahnya kalau cedak itu alatnya itu pada adu. Oh, jadi kalau berdekatan alatnya beradu, bunyinya malah bising, tidak bisa bekerja secara maksimal. Rata-ratanya jarak itu dibuat 2 meter lebih. Minimal 2 meter nggih, sesama pencari, nggak bisa berdekatan, teman-teman. Itu adalah salah satu keuntungan mencari emas, menghindari kerumunan, katanya Mas Dian Saputro. Terus apa lagi? Nah, yang kedua ya dapat emasnya. Yang kedua dapat emas sebagai mata pencaharian, sebagai cuan-cuan seperti itu. Yang ketiga Mas, mencari peninggalan orang zaman dahulu. Mencari peninggalan leluhur. Siapa tahu ketika
pas nasib baik kita bisa menemukan semacam senjata-senjata tradisional, pusaka, peninggalan leluhur yang merupakan benda kuno. Mungkin bisa dirawat dan dijaga agar lestari. Ya Mas ya. Yang keempat, tidak perlu meninggalkan keluarga jauh-jauh. Iya Mas. Ya, berarti nggak cuma 3 keuntungannya mencari emas. Ini ditambah 4, sendiri. ditambah hostnya cerewet soalnya ya Mas ya. Just oke, sekian teman-teman, hari ini perjalanan kita ketemu sama pencari emas, pemburu emas bernama Mas Dian Saputro. Beliau lulusan sekolah menengah atas dan membantu bapak. Ya, sebagai anak satu-satunya laki-laki di keluarga, dia merasa sebuah kewajiban untuk meringankan bapak, untuk membantu mencari nafkah, karena bapak pun mencari nafkah tidak dinikmati sendiri untuk sekeluarga. Semoga Mas Dian dan bapak dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah, dan diberi kemudahan, panjang umur. Sekian review kita, explore kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.